Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan demo saya ya. Kita nonton dan jangan ada suara supaya rekamannya jelas dan bersih. Nah, saya akan share screen dulu. Ini file yang saya punya, saya ambil, tetapi ini masih ada jawaban, data, isi dari perusahaan jasa. Ya, nanti Anda hapus, cara hapus nanti saya bantu juga. Nah, ini saya lanjutkan. Anda sudah melihat ini. Anda kelihatan tayangan saya, share screen saya ada. Kelihatan, Pak. Nah, lihat 4 tabel yang direlasikan sudah ada ini. Nah, jadi kita akan menambah 4 tabel lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda lihat di demo saya malam ini, kita lanjut untuk akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama kita akan buat tabel desain. Nanti Anda lihat di panduan yang sudah saya kirim di pertemuan 11 kalau nggak salah. Atau yang saya ulang kirim juga ada. Kita akan membentuk tabel master file pelanggan dulu ya. Nah, apa isi atributnya? Nah, ada yang saya singkat nanti ini dilihat saja, nomor PEL, ya nomor pelanggan, saya singkat. Data tipenya ini teks, nanti Anda lihat panduannya ada. Kemudian size-nya 5, lalu aturan tambahan, required-nya yes di sini. Nah, sudah itu diberi primary key ini. Nah, kemudian setelah di primary key, jawaban otomatis itu yes no duplikat ya, tidak perlu lagi Anda klik, sudah kita beri memiliki. Nah, maka kita lanjutkan dengan field yang kedua atau atribut yang kedua, nama PEL, nama pelanggan maksudnya ya. Nanti Anda buat lengkap juga boleh, teks ini 30 lebih dan kurang nanti Anda kali, dalam artian kalau panjang kita singkat, kalau kurang kalau pendek itu masuk semuanya di bawah 30 masuk, tapi lebih nanti Anda singkat. Nah, data IP-nya tag file size 30, required-nya yes ya, ini kita yes-kan. Nah, kemudian untuk data yang berikutnya alamat perusahaan atau alamat siapa saja nanti, alamat toko silakan. Data tipe juga teks 30, kemudian jawabannya yes. Required-nya yes ya. Nah, kemudian setelah alamat diminta kota, jadi kalau ada kota diisikan identitas seperti ini. Data tipe teks juga. Ini saya buat 25, kalau mau lebih nanti silakan saja. Nah, kemudian kode pos, ya, kode pos masih laku ya. Kode pos, nah kalau Anda hafal nanti dibuat-buat saja. Kode pos itu data tipenya teks, digitnya 5 biasanya ya. Nah, kemudian, nah telepon ini boleh telepon, boleh HP, saya buat seperti ini. Nah, kalau telepon berapa, kalau HP berapa, ya enggak? Nah, ini saya set dalam teks juga, 13 digit mungkin ya, seperti itulah kira-kira. Nah, selesai ini apa lagi, kita simpan. Nama tabelnya adalah master file pelanggan. Saya singkat. Oke. Selesai satu. Kita lanjutkan untuk transaksi piutang. Create tabel desain. Nah, apa isinya? Dilihat nanti di situ. Saya singkat nomor, kalau ini harus nomor ya. Kalau yang tadi nomor pelanggan, kalau ini sama-sama pelanggan ya. Oke. Tidak apa-apa, mudah-mudahan Anda paham juga. Nah, kemudian data tipenya juga teks, panjangnya 5. Nah, kemudian ini tidak diberi primary key, nah, tolong diperhatikan, karena bawaan yang tadi ya. Nah, kemudian nomor transaksi, no transaksi, data tipe auto number, nah itu dia auto number,
File size long integer, oke. Index no, oke, sudah aman. Nah, kita lanjut. Tanggal, nah ini tanggal mohon diperhatikan. Nah, tanggal date time di sini. Kemudian formatnya, kalau di sini aturnya medium date. Kalau Anda mau ganti nanti silakan aja. Di sini date time-nya jangan lupa, date-nya jangan lupa, buka kurung tutup kurung. Kemudian required yes, index no, sudah aman. Nah, kita lanjutkan. D garis miring K, ingat pelajaran sebelumnya. Ini D garis miring K, data tipenya juga teks, lalu field size-nya 1. Nah, ini validation rule ditambahan ini ya, nanti Anda bingung pula. Validation rule adalah debit atau kredit. Jadi, validation rule D or K. D or K. Oke. Nah, kemudian kita D or K, kemudian validation text ini kita okekan dulu. Validation text kita ketikkan data yang benar hanya D atau K. Nah, itu maksudnya. Oke, required yes. Nah, ini dia. Kemudian indeksnya no. Nah, sudah oke. Dipahami. Belum lagi ya, belum selesai. Lalu jumlah. Nah, jumlah bawaan dari yang sudah kita pelajari juga. Jumlah ini currency. Nah, currency. Lalu format currency, decimal place. Nah, decimal place. Auto dibiarin aja. Default value. Mana default value ini? Default value 0. Oh, sorry. Currency decimal place, auto default value. Default value kita ketikkan 0. Kemudian required-nya no, biarin aja. Index no, dibiarkan aja. Nah, berarti ini sudah selesai. Lalu, tunggu. Ada yang pakai combo, nah, supaya mudah. Nah, ini aksesoris saja ya. Kalau nomor ini mau pakai combo, boleh aja. Combo box, tapi ambil dari tabel apa? Tabel master file. Master file, mana dia nih? Nah, nih, oke ya. Nah, kalau di sini tadi juga bisa kita kasih tambahan aksesoris di sini. Combo box ini master file juga, tabel master file. Oke, ya untuk membantu memudahkan. Ini kayak saya simpan, namanya transaksi piutang. Transaksi piutang. Oke. Jawabannya no, karena kita tidak pakai primary key, kita no kan. Udah selesai. Nah, selesai, berarti kita lanjutkan untuk tabel master supplier lagi. Nah, sama dengan yang tadi, create tabel design. Nah, nomor supplier, saya singkat no supplier. Supplier. Data tipe teks 5 juga, dibiarkan aja. Kemudian required no dan required yes ya, no. Yes, lalu ini beri primary key. Ya, oke. Nama supplier lagi. Nama supplier, teks ini 30. Nah, lalu sudah 30, required-nya kita beri yes. Mana required tadi? Ini. Oke, nama supplier
Sama dengan di atas tadi, alamat teks 30. Ya, alamat teks 30, indeks no, biarin aja. Lalu kota, ini boleh 25. Nah, kemudian pakai kode pos juga. Kode pos teks 5. Kemudian telepon atau HP. Oke, ini 13 digit. Ya, no semua. Required no, index no. Oke, sudah. Lalu ini saya simpan. Master file supplier. Kita oke kan? Gimana tadi ini? Udah post yang salah. Ini mungkin tidak mau dia terima. Master file supplier. Ada yang pakai bracket tadi. Oh, ada tanggal nggak di sini tadi? Enggak. Tidak ada, kok salah. Kode pos. Master supplier. Period di mana ini yang salah? Hapus itu sementara, saya ulang lagi. Save master file pelanggan. Supplier. Oke. Mau, berarti yang salah tadi apa itu? Alamat kota teksnya berapa? Saya buat 25 ya. Kemudian kode pos teks 5. Kemudian telepon. Garis miring HP, mau enggak dia seperti ini? Teks 13. Kita simpan kembali. Aman, berarti ini ada yang salah tadi ya. Oke, jadi Anda kalau salah juga seperti itu, jangan bingung dan jangan kaku. Sudah berapa lama belajar ini ya? Itu yang master file supplier. Lanjut, tabel transaksi hutangnya lagi. Tabel nomor supplier teks 5 juga tadi, diperhatikan. Nah, ini bisa dikasih combo box langsung seperti yang tadi juga. Ini ambil yang file master supplier. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah nomor supplier, nomor transaksi. Mau nomor dibuat, mau no trans saja juga boleh. Data tipe auto number. Nah, sudah auto number versus long integer sudah oke, index no sudah oke. Kemudian tanggal. Nah, ini the time. Kemudian format tadi medium date. Kemudian ini default value-nya, ketik seperti ini, date buka kurung tutup kurung, tanpa spasi, required-nya yes. Kemudian indeksnya no sudah. Kemudian debit kredit lagi sudah tanggal itu. Ya, sama dengan di atas tadi, debit kredit, teks
1. Nah, kemudian validation rule sama dengan itu tadi. Nah, yang benar itu hanya D or K. Kita oke kan. Kemudian validation text-nya kita ketik juga seperti tadi. Data yang benar hanya D atau K. Nah, oke. Oke, sudah required-nya yes. Lalu indeksnya no. Oke. Sudah ini, kemudian jumlah lagi. Jumlah teks, bukan teks tapi currency, tapi otomatis currency juga. Decimal place auto, default value kita nolkan. Kemudian required no, index no sudah. Kita simpan dengan nama transaksi hutang. Oke, seperti ini. Oh, ada yang salah di mana? Do you want create, bukan salah. Do you want to create primary key? Jawabannya no. Nah, sudah. Lalu saya ingatkan kembali, ini tadi sudah kita kombokan, sudah. Di master file ini sudah kita kombokan. Belum, berarti tambah sini. Nah, ini aksesoris nih yang saya main belakangan ya. Ini master file supplier. Sudah kita simpan. Nah, oke, sudah selesai semuanya. Ini kita close all. Nah, sekarang kalau sudah, kerja kita lagi nanti kalau di modul apa digambarkannya. Sudah buat tabel. Nah, kita buat relationship. Nah, mungkin buat relationship seperti ini. Nah, yang 4 baru. Nambah yang 4 yang kita buat tadi gimana? Show table. Nah, apa yang belum kita ambil. Mulai dari master file sub pelanggan, master file supplier, transaksi hutang, transaksi piutang. Close. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita relasikan. Kemana kita relasikan? Nah, ini letaknya tergantung Anda aja, Anda harus seperti saya. Yang jelas yang kita hubungkan di sini adalah yang debit kredit sudah pasti ke debit kredit tabel bantu. Kalau enggak balance ini. Pastikan ini relasinya sudah mau ijab kabul dan one to many sudah oke. Ya, ijab kabul sudah lalu sah. Kemudian ini juga satu lagi ini masih ke sini debit kredit. Pastikan one to many ini contreng lalu sah. Nah, ingat dalam relasi tadi tabel itu sengaja saya close kalau enggak mau dia kita kawinkan. Nah, kemudian apa lagi? Tentunya nomor pelanggan dengan nomor pelanggan kita relasikan lagi seperti ini. Nah, pastikan one to many lalu ijab kabul kemudian sah. Kemudian nomor supplier dengan nomor supplier, pastikan one to many, ijab kabul, sah. Nah, itu dia yang harus Anda pahami. Soal posisi letak tergantung Anda aja. Mana yang bagus, mana yang indah, dan yang penting Anda paham, simpan. Nah, itu pekerjaan untuk merelasikan. Sekarang buat form lagi. Form apa yang kita buat? Berada form. Jadi form yang utama itu master file pelanggan. Oke, saya save ini sudah. Ini boleh di close biar aman. Create. Nih perhatikan seperti ini. Ya, form wizard. Ambil dari tabel 5 dulu. Tabel 5 itu apa? Tabel master pelanggan. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah ketemu ini, pindahin semua. Oke.
Kemudian pindah ke tabel 6. Tabel 6 apa tadi? Transaksi piutang. Nah, ini apa yang dipindahkan? Nomor transaksi, kemudian tanggal transaksi, debit kredit, jumlah. Oke. Ya, sudah seperti itu, lihat nanti di situ, lalu kita next-kan saja. Lalu next lagi. Nah, pilihannya apa terserah Anda, ya sesuaikan dengan itu. Kemudian ini namanya apa? Nah, mau apa silakan namanya tetapi Anda paham. Form master file pelanggan. Nah, kita finishkan. Nah, seperti ini dia tampilnya. Oke, ini cukup bagus. Ya, nanti ngisi cari dulu master pelanggannya apa, lalu tanggal transaksinya apa ya. Ini nanti Anda pilih. Nah, berapa jumlahnya? Bersama dengan isi yang jurnal. Tentu Anda lebih tahu dari saya karena Anda jurusan akuntansi ya. Nah, ini settingan-settingan Anda aja. Save. Form. Nah, sudah. Oke ya, itu file form master file pelanggan. Sekarang satu lagi, form master supplier. Sama dengan yang tadi caranya. Ya, ulangi langkah 78 katanya, enggak. Create form wizard, ambil tabel master supplier, pindahin semua, ambil tabel transaksi utang. Nah, yang dipindahin sama dengan tadi, ini jumlah, tinggal nomor supplier. Next. Nah, ini mau yang tabular, harusnya tabular tadi terdasit ya, biar aja. Next, ini maunya yang mana silahkan lagi, saya enggak mengatur pemilihan Anda mana maunya. Ya, oke, ini form master file supplier, kita finishkan. Nah, ini sudah, tinggal Anda mengisi nanti. Oh, ini ada yang lupa nih kombonya ya. Kalau mau pakai combo silakan, tinggal ngambil kita. Nah, berarti settingan ininya di mana? Kalau itu ketinggalan, tabel mana dia, tabel. Tapi setelah kita buat form mau nggak dia ada? Oke, kita coba satu, master pelanggan, tambah master. Bukan di situ ya, transaksinya mana? Transaksi hutang, transaksi piutang mana ini? Ini dibuka. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari. Kalau kita mau seperti ini, value list, lalu masukin lagi di sini rosesnya. Oh, jadi ini tidak mau karena kita bikinnya seperti apa, validation text tadi sudah ada. Jadi saya batalkan aja ini. Textbook ya, jadi tidak perlu. Kita sudah membuat validation text-nya. Jadi kalau kita ketik yang lain salah dia, tidak mau ya. Nah, nanti Anda isi aja, silakan dicoba. Oke, lanjut. Pembuatan tabel 4 buah sudah, lalu form 2 buah sudah. Nah, setelah 2 buah apa lagi? Query sesuai dengan laporannya, yaitu query daftar hutang dan query daftar piutang. Create, query, nah, design view. Nah, ini gimana caranya yang harus Anda lakukan? Nah, nanti diperhatikan sebentar. Untuk
query piutang. Nah, untuk piutang itu yang perlu Anda ambil tabel bantu sudah pasti. Yang termasuk tabel itu apa? File, master pelanggan, kemudian transaksi piutang. Nah, itu dia. Ini saya close. Nah, kita ambil nomor pelanggan dari master ini, kemudian nama pelanggan. Nah, jadi tergantung ini boleh ditampilkan, boleh tidak. Kalau saya nggak saya tampilkan sekarang, tergantung Anda nanti ya. Nah, kemudian saldo yang mana? Itu ambil dari jumlah. Ya, diperhatikan ambil dari jumlah, sama dengan yang sudah pernah kita lakukan kemarin di awal. Ini ambil jumlah, kemudian apa yang harus kita lakukan di baris ketiga, kita klik total, keluar group by, tapi sebelum group by kita pilih sum, kemudian di posisi jumlah klik kanan, build, nah perhatikan lagi, kali, double klik pada tabel bantu, double klik pada tabel nilai, kita oke-kan. Nah, ini kita mainkan SQL view-nya, ganti SPR dengan saldo. Oke, save. Ini query apa? Query saldo piutang. Nah, namanya tadi ya. Oke, siap satu lagi create query design. Nah, tabel apa lagi? Tetap bantu, tapi tabel master supplier, transaksi hutang. Ini di close. Ini close ya, sudah. Sama dengan yang tadi, kita ngambil nomor supplier, nama supplier, jumlah. Nah, kemudian di baris 3 ini, total, pilih sum, kemudian di jumlah ini klik kanan, build, bintang, double klik tabel, double klik bantu, double klik nilai. Oke kan? Nah, kita lakukan SQL view langsung, ganti menjadi saldo. Kita ganti save, query, saldo hutang. Oke kan? Kalau gitaran datanya kosong karena kita belum masukkan. Nah, ini harus Anda paham ya. Nanti ini. Desain. Nah, ini kan kosong. Ya. Nah, nanti Anda isikan dulu di master file dan file supplier. Oke, selesai query. Apalagi instruksinya. Sebentar. Nah, sudah sampai situ. Berada pada, oke, sudah. Kemudian pembuatan neraca laporan dari ini. Sebagai berikut, diperhatiin, create report wizard, ambil saldo piutang dulu ya. Nah, ini pindahkan, next. Nah, kemudian tidak perlu kita levelkan, next saja, next. Ini tetap tabular, ini biar aja Petroid. Ini kita pilih sesuai dengan selera Anda. Nah, yang bagus ini terbatas ya. Oke. Ini namanya daftar saldo piutang. Finish. Nah, pekerjaan Anda belum selesai, kita buat desain view. Nah, ini ingat sama dengan yang pernah buat neraca saldo di awal. Ya, lalu ini nanti Anda buat rumus text box. Letakkan di sini. Nah, ini total apa namanya? Silakan diketik. Ini total saldo piutang. Ya.
Nah, ini rumusnya apa? Sama dengan sum, buka kurung peta, saldo, balas lagi kurungnya, dan tutup kurung. Ini seperti ini. Nah, geser sini supaya rata dan sama. Oke, selesai. Save untuk ini. Ya, kalau kita report view kan juga kosong. Ya. Nah, kalau mau pakai garis itu urusan Anda pilih dari desain view-nya atau layout-nya. Nah, pilih layout-nya di sini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Satu lagi, create report wizard. Nah, tadi saldo piutang, sekarang saldo hutang. Saldo hutang, ambil dari query-nya, pindahin semua, next. Lalu ini lagi, next. Next. Tabular tetap, petrol tetap, next. Ini boleh Anda pilih, silakan aja itu. Kemudian daftar saldo hutang, finish. Nah, ini datanya, lalu ini sama dengan tadi kita buat rumusnya, layout-nya. Nah, ini terlalu besar, nanti bisa di setel ya. Nama sudah, setel dikit boleh. Ini pindahin supaya rapi, ambil text box, pindahin sini. Ini total saldo hutang. Nah, ini geser aja ke sini. Lari-lari dia. Nah, Anda harus betah memainkan ini ya, supaya ini gimana. Oke, ini apa? Sama dengan sum, buka kurung, saldo, balas lagi. Supaya saya ajar, geser. Supaya rapi, kiri kanannya jangan lupa. Mau kasih warna, silakan. Background-nya ini silakan. Ini juga silakan aja nanti. Ini juga silakan bebas. Save, lalu kita report view kosong karena data belum ada. Nah, itu kira-kira sampai di situ. Lalu, nah buat menu sheetboard silakan nanti Anda tuntun sendiri sesuai pedoman yang ada di sini ya. Nanti Anda bagi. Nah, tampilnya sudah ada, lihat di pedoman itu. Karena menu sudah saya ajarin. Oke. Nah, selesai ini saya buat semua. Nah, lalu memasukkan data gimana Pak? Nah, ini yang jadi masalah. Pekerjaan Anda tentu di pertemuan terakhir nanti masukkan data. Kalau ini buat database saja dulu. Kita lihat tabel perkiraan. Nah, saya open. Ini kalau masih ada keperluan, silakan saja dibiarkan. Ya, tidak usah dihapus. Tapi menghapusnya bukan dari sini. Menghapusnya kita harus dari tabel jurnal dulu. Mana tabel jurnal? Di sini. Ke ini. Nah, tentu tabel jurnal ini sudah harus Anda hapus semuanya karena ini perusahaan jasa nanti hapus semua sampai ke bawah. Ya, nah delete. Nah saya nggak delete. Tujuannya delete-nya gimana Pak? Ya ambil, lihat aja tombol keyboard, jawab yes nanti. Teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu tabel bukti transaksi. Nah, sorot ini. Jadi menghapusnya dari jurnal dulu ya. Baru bukti transaksi, delete. Nah, delete pada keyboard. Ya, jangan tunggu saya nggak lakukan itu. Kemudian di tabel perkiraan muncul lagi. Nah, ini kalau seandainya masih kita pakai dari ini, kita biarin aja kalau sama aku di itemnya. Tetapi tentu akan bertambah ya, ada yang bertambah, udah pasti tambah aja di bawah ini. Nambahnya boleh lewat tabel, boleh lewat form. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka Anda jalankanlah dari apa yang sudah Anda input. Menginputnya gimana? Anda usah bingung. Inputnya dari form bisa, dari tabel bisa. Nah, sekarang pekerjaan Anda sudah selesai, harusnya mulai dengan memasukkan data baru. Nah, kalau saya sebagai dosen malam ini sudah selesai membuat database-nya,
Nah, kalau ada permintaan dari dosen lagi seperti Pak Asniasi, kadang-kadang dia minta mana desain tabelnya. Nah, berarti atau desain atau relasinya. Nah, seperti ini lihat kan. Ada lagi yang minta bagaimana layout inputannya. Berarti ini. Nah, ini layout input nomor, layout input apa lagi? Ini kalau ada yang layout, pokoknya yang form-form itu layout, ya. Nah, outputnya gimana? Ada yang laporan diambil. Nah, mulai dari apa Anda? Laporan jurnal, seperti itu, besar, nah itu dia, ya. Neraca saldo, itu laporan semua itu, output, laba rugi, neraca, nah, perubahan modal dari bawah. Nah, itu semuanya jadi Anda jalani sehingga itu pembelajaran akuntansi yang praktikum APS-nya. Oke, saya stop. Ada pertanyaan? Yang hadir cuma 18. Mana yang lain itu? Ada pertanyaan enggak? Suara saya dengar? Pak, Ya. yang Benar, di Pak. input itu data neraca saldo atau jurnal, Pak? Nah, ini kan akuntansi ini soalnya bervariasi ya, enggak? Mana yang kan saya suruh cari soal Anda masing-masing. Cari ada yang pakai neraca saldo lebih bagus. Kalau enggak ada gimana, Pak? Ya usahakan seperti itu. Kalau enggak ada langsung yang jurnal dimasukkan. Nah, jangan lupa Anda harus membuat nomor otomatis sesuai akuntansi. Saya yakin Anda tahu itu. Tidak perlu saya ingatkan. Jadi tergantung soal ya. Pakai neraca saldo seperti latihan perusahaan jasa juga boleh. Tidak ada, boleh aja dimasukkan. Tetapi ada jurnal penyesuaian dan jurnal apa nanti, itu yang terakhir. Ayat penyesuaiannya. Nah, bisa dipahami yang bertanya? Lumayan, Pak. Oke, coba buka kamera, saya ingin tahu juga yang rajin nama yang pemalih itu. Oh, si Linda. Ya, Linda yang bertanya sebentar nih. Ya, Linda Safira. Yang bertanya tadi Neneng, Pak. Neneng. Mana Neneng? Oke. Kamu udah ngerti, Linda? Insya Allah ngerti, Pak. Cuman masih bingung nanti mau nginputin apa datanya. Di mananya ya bingung? Yang mana diambil, Pak? Neracanya atau yang mana gitu? Kalau latihan kita di jasa, ada neraca saja dulu kan? Ya. Nah, Anda langsung saja masukkan neraca dulu, lalu masukkan jurnal. Masukkan neraca itu kan di jurnal, tapi tanggalnya tanggal 30 dari suatu bulan kan? Ya. Nah, kemudian lanjutkan transaksi pada bulan berikut. Tentunya mulai tanggal 1 kan? Nah, langsung aja ngisi di form jurnal itu. Nah, selesai masukin jurnal, kompilasi atau proses, lihat neraca saldo udah balance enggak? Kalau sudah balance, baru Anda masukkan ayat penyesuaian. Jadi kalau enggak nol dia atau enggak balance, jangan dimasukkan penyesuaian dulu, tambah enggak balance dia nanti. Oh, ya. Nah, itu atau juga tadi di awal Anda masukkan neraca saldo apa untuk bulan berikut kan? Pastikan juga sudah balance dulu, sudah balance baru masukkan jurnal. Masuk jurnal, lihat lagi neraca saldo sudah balance enggak? Kalau sudah, lanjut lagi masukkan ayat penyesuaian. Nah, balance enggak? Kalau sudah, berarti udah balance, udah selesai semuanya itu. Udah terangkum dia itu. Nah, tetapi perlu saya ingatkan setelah ngisi jurnal itu tolong ingat ya, mana yang termasuk master file pelanggan, mana yang termasuk master file supplier. Nah, itu Anda harus isi juga. Karena soal perusahaan jasa kan beda dengan akuntansi dagang kan. Ada berapa supplier atau pelanggan yang terlibat di situ. Itu kita masukkan data-datanya. Oke. Yakin Pak, Anda kalau ya. yang jurnal penyesuaian tuh inputnya tuh di mana, Pak? Yang di Tetap di jurnal itu. Di sini saya temukan lagi. Dilanjutkan aja itu sebentar mana dia. Mana input jurnal, nomor perkiraan. Nah, ini.
Ada kelihatan share screen saya? Ada Pak. Nah, lihat warna apa nih, agak kekuningan di sini. Ada enggak misalnya? Biasanya ada apa-apa next ini. Anggap ini jurnal terakhir. Masukkan jurnal penyesuaian gimana? Nah, ini dianukan dulu, diapakan di istilah saya tadi. Dilihat neraca saldonya dulu. Nah, lihat pilihan ini. Nah, sudah 0 enggak? Kalau sudah 0, maka Anda lanjutkan jurnal penyesuaian di sini. Nah, selesai Anda masukkan semuanya, lihat lagi neraca saldo. Kalau ini belum ada penyesuaiannya ya. Ya, kalau saya lihat kan hasilnya juga hasil yang sama tadi. Oke, bisa dipahami yang bertanya? Itu tuh Pak yang Bapak inputkan di data jurnal transaksi itu data jurnal kan Pak? Iya, data jurnal. Data penyesuaian juga diinput di ini tadi, di sini. Kebetulan ini belum ada penyesuaian ya. Ini ada berapa nih? 3. Sebentar. Nah, bukan di situ gesernya ya ini. Sorry. Nih yang ini. Nah, ini terakhir kan. Masukkan di sini. Masukannya gimana? Mulai dari sini, di enter. Tanggalnya berapa? Pasti 31 Desember. Karena kan penyesuaian itu tanggalnya tinggal 31 semua ya kan? Atau 30. Nah, lanjutkan sesuai per kegiatannya. Beraktivitas atau transaksinya. Oke? Siap selesai Anda masukkan, lihat laporan neraca saldo. Kalau ini saya klik angkanya masih itu juga karena belum masih jawaban soal perusahaan jasa ini. Nah, itu kerja Anda untuk minggu depan. Untuk minggu ini bisa menyelesaikan ini dulu. Untuk minggu depan dalam artian kata saya, Anda kuliah dengan saya hari apa lagi? Hari Kamis ya, Rabu. Rabu. Nah, hari Rabu itu Anda sudah nginput. Ini belum mengisi absen ya, saya lupa di absen tadi. Ini kuliah tambahan malam ini nih. Antar nanti absen tuh. Sudah selesai pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Maksudnya Rabu besok atau Rabu satu lagi, Pak? Rabu besok aja tuntas semuanya, jadi Anda lebih cepat selesai. Aman Anda. Jadi absen malam ini saya buka di Moodle, isi semuanya bagi yang hadir. Yang enggak terserah. Ini kuliah 14 nih, Rabu terakhir jam kuliah 15. Oke? Ada pertanyaan lagi enggak? Cukup? Yang untuk ini sudah cukup? Kan kerja Anda buat database-nya dulu. Sudah itu hari Rabu itu masukkan database-nya. Nanti saya tuntun lagi. Ya, kalau bisa soalnya yang sederhana dulu, jangan terlalu ribet. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup Pak. saya simpan ini, lalu saya kirim link YouTube, nanti saya kirim juga jawaban yang seperti ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.